dia tuh kayak ngedenger. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tempat-tempat yang sekiranya ada cerita mistisnya di seluruh dunia. Ya nggak di seluruh dunia juga sih, maksudnya di beberapa negara. Sebelum lanjut ke videonya, kalian harus follow Instagram aku. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe untuk membantu aku makin semangat bikin videonya. And let's get started. Jadi yang pertama ada Kastil Beligli. Gimana sih ngomongnya? Maaf ya kalau seandainya ngomongnya tuh agak gimana gitu ya. Nanti tolong dibenerin cara ngomongnya tuh sebenarnya gini bukan gini gitu ya. Tolong kasih kritik dan saran kalau ada yang salah. Pada 1625, kastil ini didirikan oleh Raja Skotlandia di Irlandia Utara yang bernama James. Nah, dia ini punya istri dan istrinya ini mengandung anak dan melahirkan seorang putra yang akhirnya menjadi raja berikutnya. Jadi kastil ini menjadi tempat tinggal raja dan keluarganya yang tinggal selama abad ke-19. Namun si James ini malah ngurung si istrinya di penjara untuk memisahkan istrinya dan anaknya. Itu nggak tahu kenapa gitu loh. Nggak tahu ada pemikiran apa, kok bisa dia mikir seorang ibu sama seorang anak dipisahin gitu aja. Dalam salah satu sisi penjara yang berada di puncak kastil, si istrinya ini mencoba melarikan diri, kabur dan mencari anaknya. Namun saat mencoba melarikan diri, si Isabel ini malah terjatuh dari ketinggian dan meninggal. Nah, di sini nih mulai ada kejadian mistisnya. Nah, sampai saat ini kastil tersebut dijadikan hotel yang bernama Hastings Hotel Group. Ada para pengunjung yang menginap di sini atau para turis yang menginap di sini sempat cerita nih, katanya mereka ngelihat sosok si ratunya ini berjalan di sepanjang kastil. Nah, tapi ngerinya di sini, jadi si Isobel ini kalau seandainya ada pengunjung, dia tuh sering ngetok kamar-kamar yang ada penghuninya, terus kayak buat nyari anaknya tuh ada di mana. Ngeri nggak lu? Oke, next. Yang kedua ada Bell Farm. Seorang petani yang bernama John Bell dan keluarganya memiliki sawah dan tanah yang luas yang disebut dengan Bell Farm pada 1800 di Adams, Tennessee. Namun setelah 17 tahun si keluarga Bell ini tinggal di sana, ternyata keluarganya ini kayak mulai sedikit-sedikit mengalami hal-hal mistis. Nah, di zaman itu tuh katanya orang-orang masih percaya sama katanya penyihir gitu loh di lingkungan situ, kalau masih percaya sama hal-hal tentang yang berbau penyihir gitu. Mulai dari hewan yang terlihat seperti setengah anjing dan setengah kelinci. Kemudian anak-anak Bell juga sering mendengar suara-suara binatang liar seperti sedang mengelilingi rumahnya dan mengeram di bawah kasur si anak tersebut. Hati-hati ya yang punya kolong kasur kayak aku. Sebenarnya was-was juga sih kalau kadang ngelihat youtuber lain kalau soal bahas yang ada cerita horornya di kamar gitu, kayak suka parno sendiri gitu loh. Terdapat juga suara wanita menyanyi yang gak didengar cuma satu orang aja, tapi seluruh keluarganya si Bell ini. 3 tahun kemudian si Bell ini terkena penyakit akibat stres dan diteror secara terus-menerus, dan terornya itu lama-lama makin kejam gitu. Akhirnya gak lama si Bell ini meninggal dan akhirnya dimakamkan. Nah, pas pemakamannya ini, keluarganya si Bell ini sempat ngedengar suara wanita tertawa.
yang diduga sebagai penyihir yang meneror rumah mereka, keluarga mereka. Oke, next. Yang ketiga, sebuah perumahan mewah di Asheville, Carolina Utara memiliki 250 kamar dan setiap tahunnya ada sekitar 1 juta pengunjung yang mengunjungi lokasi tersebut. Bangunan ini dibangun oleh George Washington Vanderbilt II pada 1889 sampai 1895, dan kisah menyeramkan dimulai setelah si George meninggal pada 1914. Sejak saat itu, istrinya si George ini masih sering mendengar suara dari suaminya di rumah tersebut. Sekarang lingkungan dia telah dijadikan tempat wisata, dan wisatawan yang ke sana dengan sengaja ataupun yang tidak dengan sengaja ke sana, ke tempatnya si George ini, sering merasakan hal aneh dan sering melihat penampakan. Kata dari si turis-turis yang pernah datang ke situ. Mulai dari suara anak-anak yang berlarian, sampai adanya orang yang mirip dengan Vanderbilt kedua sedang duduk atau berdiri di salah satu ruangan di lantai 2. Dan kemudian gak hanya itu yang dirasain, ternyata penjaga di situ juga pernah ngalamin hal mistis. Si penjaga ini katanya pernah mendengar suara tawa dan pernah mendengar suara keramaian dari arah kolam renang, yang meskipun lokasinya itu udah ditutup. Dan sampai saat ini, pengunjung yang datang ke sana masih sering melihat penampakan-penampakan yang ada di sekitaran lingkungan tersebut. Next, yang keempat, ini namanya Villa Juliana. Warga setempat biasa mengenalnya katanya Mes Tinggi. Villa ini terletak di tengah-tengah ibu kota, di Watansopeng. Tetapi sekarang villa tersebut sudah diubah sama pemerintah setempat menjadi museum yang diberi nama Museum Latemala. Dulunya bangunan ini dibangun oleh Gubernur Hindia Belanda C.A. Cruyssen pada tahun 1905 untuk menjadi tempat peristirahatan si Ratu Juliana. Banyak juga cerita-cerita mistis yang mengelilingi bangunan ini. Mulai dari pintu ruangan yang terkunci sendiri dengan tiba-tiba dari dalam, hingga penampakan fisik maupun suara dari bangunan tua itu. Dan di sini ada cerita bahwa ada salah satu warga yang sempat lagi kayak pengen ketemuan gitu sama temennya, dan dia tuh nunggu temennya di depan villa itu, di depan museum itu. Nah, pas lagi nunggu, dia tuh kayak ngedenger derap langkah kayak paskibra gitu. Kata si salah satu warga ini, katanya dia tuh lupa persisnya kapan, tapi dia tuh ingat banget kalau seandainya dia tuh ngedenger emang kayak ada suara orang baris berbaris gitu, kayak ada suara langkah kaki baris berbaris. Nah, dia ini katanya membayangkan kalau itu adalah suara langkah kaki para tentara Belanda. Karena merinding sini, aduh gue juga merinding, Parno. Nah, karena merinding, si warga ini akhirnya pindahlah ke tempat yang lebih aman tempatnya buat ketemuan. Nah, udah sampai dia ketemuan sama temennya, dia cerita sama temennya, "Weh, tadi tuh gue denger suara langkah kaki lo," katanya gitu. Nah, terus iya, nah temennya cerita lagi, terus si temennya ini juga cerita, katanya dia tuh pernah ngeliat sosok orang berbaju putih dari lantai 2 si Villa Juliana ini. Serem juga ya. Duh, si warga ini juga pernah ngedenger cerita, katanya kan ada lampu pijar yang digantung gitu. Nah, kalau si lampu pijarnya itu goyang-goyang sendiri, katanya itu berarti si penghuninya ini marah gitu, katanya gitu. Kadang juga ada pengunjung yang tiba-tiba kakinya terkilir gara-gara banyak tingkah, katanya gitu. Bandel lah, lari ke sana, lari ke sini. Terus kadang ada
pintu yang terkunci sendiri, hingga suara orang lagi mandi. Oke guys, segitu aja video aku kali ini. Jadi ini nge-record malam-malam dan bikin konten horor kayak gini ternyata ngeri juga. Parno sendiri gitu loh. Oke, udah segitu aja. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe di bawah. Aku harus bikin video apa lagi? And make sure kalian harus follow Instagram aku @adistirizkiputri. And see you next video. Bye.